Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Cepermana. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing untuk saling melayani. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam surga, kami keluarga pada saat ini datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan di tengah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan masih tetap mengumpulkan kami sebagai keluarga ya Tuhan untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan selalu berpegang pada firman-Mu. Berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan, kami mau menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sertai kami ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar kami senantiasa mengandalkan Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam ibadah ini ya Tuhan. Sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Semoga ibadah yang kami lakukan saat ini ya Tuhan senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telinga-Mu penuh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi kepada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan,
Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah mazmur pujian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 5 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di sini beribadah untuk memuji Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala tuntunan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada-Mu dalam ibadah rumah tangga ini. Walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing, itu semua tidak mengurangi rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawati kami di rumah kami masing-masing melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pada malam hari ini boleh kami pahami. Dan terlebih daripada itu Tuhan, mampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga melalui keberadaan kami ini, nama-Mu ya Tuhan senantiasa dipermuliakan. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi bahan perenungan kita, terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13
ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari 1 Korintus 13 yang merupakan satu perikop firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Saya percaya bahwa kita sebagai umat Tuhan, kata kasih ini sudah sangat akrab di telinga kita. Karena kita sudah sering membicarakannya, dan kita juga mungkin sudah sering mendengar khotbah tentang kasih, atau mungkin kita sendiri yang menyampaikan khotbah tentang kasih itu. Dan saya percaya juga Bapak Ibu jemaat sekalian, kita juga sudah sering menyanyikan tentang kasih. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan, apakah kasih itu sudah mewarnai seluruh sikap dan perilaku kehidupan kita? Apakah kasih itu sudah nampak di dalam keberadaan kita selaku umat Tuhan, selaku anak-anak Tuhan? Apakah kasih itu sudah dapat kita jadikan sebagai dasar atau sebagai landasan dalam kita mengatasi, menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini? Ataukah kita lebih mengedepankan keakuan kita, ego kita? Apakah itu yang tampak, Bapak Ibu sekalian, di dalam keseharian kita? Dan saya percaya ini semuanya tentunya memerlukan suatu proses di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena pada dasarnya manusia itu bersifat egois dan mementingkan diri sendiri. Karena kita ketahui bahwa kasih adalah karakter utama yang harus dimiliki setiap orang percaya. Mengapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu bisa kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu mengikuti pembacaan Sabda Bina Umat dalam minggu-minggu sebelumnya atau dalam minggu-minggu ini, di sana kita melihat bagaimana Rasul Paulus begitu banyak memberikan arahan-arahan melalui surat-suratnya kepada jemaat di Korintus. Seperti kita ketahui bahwa jemaat di Korintus ini terbentuk melalui karya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Dan kita tahu juga bahwa jemaat yang ada di Korintus ini adalah jemaat perkotaan yang bersifat majemuk, baik itu dari kehidupan sosialnya, mereka itu berasal dari berbagai suku, latar belakang kehidupan, begitu juga dalam hal pendidikan, mereka beraneka ragam. Dalam hal ekonomi, kehidupan ekonomi juga jemaat di Korintus ini terdiri dari orang-orang yang berada, orang-orang kaya, dan ada juga orang-orang yang miskin. Dan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini juga kita mengetahui bahwa mereka ini memiliki banyak karunia di dalam kehidupan mereka. Baik itu karunia roh berupa bahasa-bahasa roh, bernubuat, dan lain-lain sebagainya. Dan dari situ juga bisa kita melihat bagaimana pada waktu dulu juga di tengah-tengah jemaat ini ada terjadi perpecahan di dalam jemaat. Karena mereka suka membanding-bandingkan pelayan atau para rasul yang ada melayani mereka pada waktu itu. Apakah itu Paulus dan Apolos, ada yang memihak kepada Paulus, ada yang memihak kepada Apolos, sehingga seperti itulah kondisi keadaan jemaat ini. Dan banyak sekali hal yang disorot oleh Paulus tentang keberadaan jemaat di Korintus ini. Baik itu dia menyorot tentang kehidupan perkawinan, kehidupan percabulan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya dalam suratnya di 1 Korintus pasal yang ke-13 itu kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kembali, menegur kepada jemaat di Korintus ini terhadap sikap mereka, di mana mereka lebih membangga-banggakan akan karunia-karunia yang mereka miliki. Mereka lebih menonjolkan akan kelebihan-kelebihan mereka di dalam bahasa roh, bernubuat. Mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, iman yang sempurna yang bisa sampai memindahkan gunung. Begitu juga mereka memiliki kekayaan, mungkin memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Tetapi melalui suratnya ini Paulus mengatakan dan mencelikkan mata hati jemaat di Korintus ini bahwa apapun yang telah dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan. Kenapa? Oleh karena mereka melakukan semua itu tidak didasari oleh kasih. Karena kasih inilah yang paling utama di dalam kehidupan kita berjemaat maupun di dalam persekutuan. Itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, bagaimana di sana Paulus menggambarkan akan segala hal yang mereka banggakan, tapi kalau tidak didasari oleh kasih, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Girika terdapat 3 macam kasih, yaitu eros, kasih yang didasari oleh hawa nafsu; phileo, kasih manusia secara alamiah, yaitu dalam keluarga antara orang tua dan anak, kakak beradik; dan yang ketiga adalah
kasih agape, yaitu kasih yang berdasarkan pada anugerah Tuhan semata. Dalam kehidupan sehari-hari, kasih manusia pada umumnya didasari pada kepentingan tertentu. Ada keperluan, ada keuntungan, ada motivasi tertentu, barulah ada kasih. Kalau tidak ada kepentingan, kasih pun tidak ada. Itulah manusia pada umumnya. Dan kita juga mendengar di dalam firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian, kata firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 32-33. Kasih demikian berakar pada egoisme dan bergantung kepada situasi atau keadaan. Sebab kasih kebanyakan orang itu sudah menjadi dingin, sehingga orang itu tidak peduli dengan sesamanya. Karena semua orang itu hanya berpusat kepada diri sendiri. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa sulit seperti saat ini, dengan mewabahnya COVID-19 atau COVID-19 ini, banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Harusnya dalam situasi-situasi sulit seperti ini, hati kita tergerak oleh kasih Allah untuk bisa berbuat sesuatu yang kita bisa, yang kita mampu, untuk kita boleh membantu dan meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Nah, disitulah kasih itu harus kita tunjukkan. Disitulah kasih itu harus nyata. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Baik kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan kita. Sesungguhnya dari lubuk hati yang terdalam, semua manusia itu membutuhkan kasih. Tetapi bukan kasih eros atau filio yang berasal dari manusia yang berdosa. Yang dibutuhkan manusia adalah kasih agape, yaitu kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat, tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah, dan tidak memandang rupa. Nah, kasih seperti itulah yang dinyatakan kepada kita oleh Paulus melalui suratnya di dalam 1 Korintus itu. Itulah yang utama, kata Paulus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya ada 6 hal kebanggaan manusia ataupun jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Di sana dikatakan bahwa mereka mampu berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Mereka juga bernubuat, memiliki pengetahuan yang tinggi. Mereka memiliki iman yang sempurna. Mereka memiliki kemurahan hati. Nah, apabila semua itu ditunjukkan hanya untuk dilihat manusia, untuk memperoleh pujian, dan bukan dilakukan berdasarkan kasih, maka kata Rasul Paulus tidak ada gunanya. Karena hanya akan berujung kepada kesombongan. Dan karena itu Paulus dalam suratnya juga terus mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu dalam kasih. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Dan di dalam ayat 4-7 dari 1 Korintus 13 ini, di sana disebutkan sifat daripada kasih itu. Dan kasih itu menunjukkan cara bagaimana sih sebenarnya kasih itu bekerja. Karena sering orang beranggapan bahwa atau orang memandang bahwa kasih itu hanya bersifat atau sebagai suatu emosi gitu ya, atau sebagai suatu perasaan. Dia tidak berwujud seperti itu.
Tetapi Rasul Paulus memperlihatkan bahwa ia bukan semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dapat dilakukan. Nah, di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di sana disebutkan sifat daripada kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itulah kasih. Ketika kita melihat sifat daripada kasih ini, untuk kita bisa wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, maka di dalam diri kita dituntut suatu pengorbanan. Untuk kita bisa mewujudkan kasih ini di dalam kehidupan kita, yang dituntut dari kita itu yaitu untuk mampu kita itu menguasai diri, untuk kita mampu mengekang diri kita. Karena dikatakan bahwa kasih itu sabar. Nah, kita kadang-kadang suka nggak sabar gitu ya. Kalau ada hal-hal yang menjengkelkan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita kadang-kadang mudah emosi, mudah marah. Nah, di sini kalau kita ingin hidup di dalam kasih ini, maka kita harus bisa menguasai akan segala emosi kita, supaya kita tidak marah, tapi kita bisa bersabar. Nah, kita juga di sini dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati kalau melihat orang lain lebih hebat atau apa gitu. Nah, di situ juga memerlukan suatu penguasaan diri. Tidak pemarah, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itu semua memerlukan suatu penguasaan diri. Karena pada dasarnya kita itu sukanya itu marah gitu ya, di tengah-tengah keluarga, kepada istri, kepada suami, pada anak-anak, di dalam pekerjaan. Nah, itulah yang harus kita sadari ketika kita ingin hidup di dalam kasih. Kita harus bisa menguasai diri kita, mengekang diri kita, berkorban untuk kita tidak melampiaskan semua emosi kita. Nah, itulah yang dituntut dari kita ketika kita ingin hidup di dalam kasih ini. Nah, di sana juga Bapak Ibu disebutkan bahwa kasih itu adalah murah hati. Nah, di situ juga kita dituntut untuk mau berbagi. Kadang-kadang kita juga egois gitu ya. Boro-boro lah Tuhan mau berbagi untuk saya sendiri juga nggak cukup, gimana saya mau berbagi gitu untuk orang-orang lain. Nah, ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, di situ juga Tuhan tuntut kita untuk kita mau berbagi. Nah, itulah salah satu hal daripada kasih. Dan yang terakhir, di mana kasih itu juga kita dituntut untuk kita bisa sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang tidak terlalu penting, mari kita tutupi, nggak usah kita besar-besarkan atau kita dramatisir, kita bicarakan ke sana dan ke sini. Nah, itu berarti tidak ada kasih. Begitu juga sabar menanggung segala sesuatu. Dalam kondisi saat ini Bapak Ibu, kondisi kita dengan mewabahnya COVID-19 ini, tentunya kita nggak sabar gitu. Kenapa sih dengan adanya COVID-19 ini kita jadi nggak bisa kayak dulu lagi? Kita harus social distancing, kita harus physical distancing, kita nggak bisa lagi pergi kemana-mana sesuka kita. Kita mungkin marah-marah, kesal, jengkel, bosen gitu di rumah. Tapi ketika kita menyadari bahwa
bagaimana kasih itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Kita harus sabar, menanggung segala sesuatu. Termasuk situasi kondisi sekarang ini, kita harus sabar. Karena kita tahu bahwa semua ini terjadi juga atas izin Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi kalau sekarang Dia izinkan kita untuk ada dalam situasi seperti ini, mari kita sabar menanggung segala sesuatu dan kita boleh terus berharap kepada Allah, memohon hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dalam situasi kondisi yang susah ini pun tidak jadi alasan untuk kita tidak bisa berbuat ataupun untuk bisa terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga dari ayat firman Tuhan dari ayat 18 sampai 13 dari 1 Korintus tadi merupakan bagian yang menjadi teks bagi kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Di dalam ayat-ayat tersebut bagaimana Paulus menyampaikan puji-pujiannya tentang kasih. Di sini Paulus mencoba membandingkan kasih itu dengan karunia-karunia yang lainnya. Ia ingin meyakinkan jemaat di Korintus bahwa kasih itu memang hal yang sangat penting dan utama di dalam kehidupan, di dalam persekutuan. Dan itulah yang harus terus diupayakan. Itulah yang harus terus diwujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat ataupun persekutuan yang ada. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 13 bahwa kasih itulah yang paling unggul dari semua hal yang ada. Apakah itu bahasa-bahasa roh, nubuatan, pengetahuan, iman yang sempurna dan lain sebagainya. Yang paling utama di situ adalah kasih. Karena itu semua akan berakhir, kata Paulus. Nubuat akan berakhir, bahasa roh itu akan berhenti, pengetahuan pun akan lenyap. Tetapi yang kekal abadi adalah kasih. Dan ketiga hal itu dikatakan oleh Paulus merupakan hal yang tidak sempurna, yaitu tadi nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan. Itu tidak sempurna, maka akan disempurnakan oleh kasih. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-8, sampai dengan ayatnya yang ke-10. Penyempurnaan ini diibaratkan oleh Paulus seperti seorang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang 11 ya tadi. Jadi di sini Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus, ketika mereka lebih mengedepankan, lebih menonjolkan daripada karunia-karunia, nubuat-nubuat dan semua kelebihan yang ada dalam diri mereka. Mereka itu diibaratkan seperti kanak-kanak. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya akan yang ada kesombongan, yang ada perselisihan, yang ada perpecahan. Karena lebih menonjolkan kepada kemampuan diri, tidak berdasarkan kasih. Seperti itu. Tetapi ketika hal-hal seperti itu tidak diutamakan, tetapi yang diutamakan adalah kasih, maka disitulah dianggap bahwa kita itu sudah menjadi dewasa di dalam iman, di dalam persekutuan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi Paulus mengibaratkan jemaat di Korintus ini ketika mereka terus membangga-banggakan dengan segala karunia-karunia dan kelebihan-kelebihan mereka itu tanpa didasari oleh kasih, itu diibaratkan seperti anak kecil gitu. Tapi Paulus mengajak jemaat di Korintus ini untuk lebih dewasa di dalam iman,
Sehingga kasih itulah yang harus diwujud nyatakan. Dan apapun yang diperbuat itu semua harus didasari oleh kasih. Seperti itu. Paulus menekankan pentingnya kasih bagi kehidupan orang percaya atau di dalam persekutuan. Dan di antara dasar-dasar kehidupan Kristen yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan tadi ada iman, pengharapan, dan kasih. Paulus menggarisbawahi bahwa kasih itulah sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus dapat mewujudkan keteraturan dalam hidup bergereja. Gereja harus mencerminkan kasih, karena kasih itu adalah nilai atau karakteristik ilahi. Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang begitu besar pada dunia ini, pada manusia yang berdosa. Keteraturan dalam hidup bergereja ini dapat kita capai ketika kita menjadikan kasih itu sebagai materai dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan dalam kesaksian kita di gereja. Berbagai perbedaan pendapat, perselisihan di dalam gereja, di dalam persekutuan harusnya bisa diselesaikan dengan kasih. Alangkah indahnya kasih menjadi motivasi dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita sebagai gereja. Mari kita terus membangun diri kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, dengan mewujud nyatakan kasih itu di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga sukacita dan damai sejahtera selalu ada dimanapun kita ada, dimanapun kita hadir. Biarlah melalui semua ini kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memberlakukan kasih Tuhan itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 50A, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Sungguh indah firman-Mu Tuhan dalam 1 Korintus, bagaimana kami harus mewujud nyatakan kasih Tuhan itu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, kami seringkali gagal untuk memberlakukan kasih itu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami seringkali lebih mengedepankan akan ego kami, mengedepankan agar emosi kami di dalam kami menghadapi segala hal di tengah kehidupan ini. Maka tidak nampak wujud nyata kasih Tuhan itu mewarnai kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang mengaruniakan kepada kami kasih yang daripada Allah, supaya kasih itu
boleh tinggal di dalam hidup kami. Dan melalui semua itu ya Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Mampukan kami terus untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama kami, kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah hari-hari kami ke depan Tuhan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pencobaan. Biarlah kami juga terus dimampukan oleh Allah untuk mau mewujud nyatakan kasih itu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan menuntun kami, sehingga hidup kami ini juga boleh selalu menjadi kemuliaan bagi nama. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai pelayanan 8 di Kijang. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu di dalam keberadaan hidup mereka masing-masing. Di masa-masa sulit pandemik 19 ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, agar mampu melewati semua masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan perekonomian yang dihadapi oleh para jemaat-Mu, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Engkau yang mencukupkan, mencurahkan berkat-Mu, sehingga sungguh di masa-masa sulit seperti ini pun mereka boleh tetap merasakan kebaikan, kemurahan Allah di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini, mulai dari sektor 1 sampai sektor 8. Kiranya Engkau memberkati kami semua, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, itu tidak mengurangi akan rasa syukur kami atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat dan marifat surgawi turun bagi setiap kami, sehingga kondisi COVID-19 ini juga tidak menjadi suatu alasan bagi kami untuk kami tidak terus menyatakan akan kasih-Mu ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ronald Rampala yang saat ini Tuhan masih berada di Bogor. Berkatilah dia. Biarlah Tuhan yang terus melawati dan mengurapi dia, sehingga dia boleh terus ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Berkati ibu terkasih, anak terkasih. Biarlah Allah yang terus hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu Tuhan yang indah, Tuhan juga boleh hantar Bapak Pendeta untuk boleh hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, untuk dia boleh melakukan tugas tanggung jawab sebagai hamba-Mu untuk melayani di tengah-tengah jemaat di sini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para seluruh majelis presbiter. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah melalui semua masa-masa pandemik ini kami juga boleh ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Kehidupan keluarga kami, kesehatan kami, biarlah kami boleh tetap ada dalam kasih Tuhan. Tolong ya Tuhan untuk kami para majelis boleh terus diberikan kekuatan, diberikan hikmat di dalam terus menjalankan pelayanan dalam kondisi yang serba terbatas. Tuhan tambah-tambahkan hikmat bagi kami sekalian. Berdoa bagi Ibu Nababan sebagai PLT KMJ, Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kesehatan untuk boleh
melayani terus jemaat-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini, biarlah Engkau terus berkati, sehingga di hari-hari ke depan ketika kondisi sudah memungkinkan, biarlah pelayanan pun boleh kembali berjalan seperti biasanya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua gereja-Mu yang ada di, biarlah Kau berkati juga ya Bapa, agar mereka juga senantiasa diberikan hikmat di dalam menjalani masa-masa pandemik ini. Hikmat Tuhan ada sehingga ini semua tidak menjadi suatu alasan di dalam kami terbatas di dalam kami melayani. Berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar pelayanan iman kepada setiap umat-Mu boleh terus berjalan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada dalam kondisi sakit. Kami berdoa secara khusus bagi Opa Sulman yang saat ini ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga yang melawati dia di dalam kelemahan tubuh di masa-masa tuanya. Tuhan yang boleh hadir menjamah dia bagian-bagian tubuhnya yang mengalami kelemahan. Biarlah Allah yang boleh pulihkan, dan biarlah semua boleh jadi di dalam kehendak dan rencana-Mu. Berkati keluarga yang mendampingi, biarlah mereka juga boleh terus berharap dan bersyukur kepada Allah. Kami serahkan Opa terkasih ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau mau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk melawat dia saat ini dalam kelemahan tubuhnya. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden beserta seluruh jajaran, begitu juga gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh perangkat-perangkat yang ada. Kiranya hikmat, kekuatan yang daripada Allah ada bagi mereka di dalam menangani semua permasalahan di tengah-tengah merebaknya COVID-19 ini. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan ada bagi mereka, dan berikan juga kepada kami semua bangsa dan rakyat Indonesia untuk boleh patuh, untuk boleh disiplin, menjalankan semua peraturan arahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga wabah ini juga Tuhan pada waktu Tuhan yang indah boleh berlalu, dan kami juga boleh melewatinya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang syukur, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58 ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga sesudah persembahan dijalankan. Amin. Saudara
Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, agar dapat bermanfaat di dalam memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di gereja kami GPIBB dan Tanjung Pinang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 149 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kita sekalian, dan persekutuan kita dari saat ini sampai selama-lamanya.